Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok A8 bidang multimedia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Ida Ar-Rahman, Wika Milani, dan saya sendiri Yulita. Selanjutnya, baik, subbab yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu rencana pengujian, yang kedua ada skenario pengujian, yang ketiga pelaksana pengujian, yang keempat analisa hasil, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya, rencana pengujian kami yaitu dari kelompok A8 dilakukan pada bulan September 2021 yang berlokasikan di Muara Sungai Lamnyong, Darussalam, Banda Aceh. Nah, rencana pengujian yang kami uji yaitu untuk melihat klasifikasi dari objek yang tenggelam menggunakan kamera night vision. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Subjudul yang kedua adalah skenario pengujian. Di sini, di mana anggota tim melakukan simulasi atau pengujian di lapangan yang terdiri dari ketiga anggota tim A8. Nah, yang pertama yaitu kami melakukannya ini oleh seluruh anggota tim dan kami mengambil objek atau sampel pada simulasi pengujian ini menggunakan boneka, yaitu boneka beruang yang berwarna merah. Nah, kemudian boneka ini kami jadikan objek itu dikarenakan dia tuh dapat menyerupai seperti manusia ataupun makhluk hidup. Lalu objek ini disimulasikan ke permukaan sungai yang seolah-olah dia itu telah melakukan ataupun sedang berenang di atas permukaan sungai ataupun di antara permukaan dan di bawah air sungai. Cara ataupun pengujian yang dilakukan ini terhadap objek itu adalah dengan disambungkan menggunakan tali yang seolah-olah objek ini berada di permukaan. Fungsinya itu agar dapat diatur jarak yang dapat ditempuh oleh si objek ataupun jarak yang ditempuh oleh objek yang dimana hal itu dilakukan oleh si penguji ataupun oleh tim agar dapat mesimulasikan itu di atas permukaan sungai. Kemudian pengujian ini dilakukan itu untuk mengetahui sejauh mana dapat dikatakan sebagai potensi tenggelam dari objek itu sendiri. Dan hasil deteksinya ini kami tangkap ataupun ditangkap dengan menggunakan kamera smartphone yang akan dikonversi ke dalam filter inframerah atau dalam bentuk negatif. Nah, hasil yang dapat diperoleh dari hasil deteksi tersebut adalah terdapat 3 label ataupun kami mengkategorikan itu menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang sedang berenang, yang kedua orang yang berpotensi tenggelam, yang ketiga orang yang sudah tenggelam. Artinya di sini kami menganalisa ataupun menghasilkan sebuah label di mana nanti ada hasil deteksinya itu yang dikatakan potensi itu seperti apa, yang dikatakan sudah tenggelam itu seperti apa, dan satu lagi yang dikatakan yang sudah berenang itu seperti apa. Selanjutnya yaitu adanya pelaksanaan pengujian. Nah, pelaksanaan pengujian ini dilakukan oleh tim A, di mana terdapat 3 anggota, yaitu Ida Ar-Rahman, Wika Melani, saya sendiri, dan Yulita. Tanggal atau tempatnya itu pada tanggal 15 September 2021 dan bertempat ataupun berlokasi di Muara Sungai Lamnyong, Darussalam, Banda Aceh. Kemudian saat pengujian itu dilakukan pada pukul 16 sampai 18 WIB ataupun waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan pengujian ini sama dan hampir mirip dengan rencana pengujian yang di awal yang telah kami rencanakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisa hasil dari pengujian kami didapatkan bahwa jika menggunakan kamera night vision, hasil pantauan jauh lebih efektif. Dikarenakan kamera night vision dapat membedakan objek manusia dan objek lainnya, sehingga mempermudah untuk mendeteksi objek tenggelam.
Selanjutnya, kamera night vision dapat beroperasi selama 24 jam dikarenakan kamera night vision tidak dipengaruhi oleh minimnya cahaya. Nah, untuk pengujian kami menggunakan sampel yaitu berupa boneka yang dilemparkan ke dalam air. Dan dari hasil sampel tersebut kami membentuk sebuah label yaitu label sedang berenang, berkondisi tenggelam, dan tenggelam. Dari label tersebut kami membuat sebuah model dengan menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Selanjutnya, hasil kesimpulan kami yaitu pengujian kami lakukan dengan menggunakan sampel objek yaitu boneka yang akan dideteksi ke dalam 3 label yaitu sedang berenang, orang yang berkondisi tenggelam, dan orang yang tenggelam di sungai. Selanjutnya dari hasil deteksi tersebut kemudian kami akan memfoto dengan menggunakan kamera smartphone, kemudian diuji seolah-olah menggunakan kamera night vision dengan menggunakan filter negatif. Dengan menggunakan kamera inframerah night vision, objek yang untuk mendeteksi akan lebih jauh efektif dikarenakan kamera night vision akan mampu membedakan objek manusia dan objek lainnya, seperti air dan daratan atau pinggiran sungai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.